Halo, balik lagi di channel Lucky Droni. Pada video kali ini kita balik lagi di konten sharing tol, dimana pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas 10 jalan tol pertama yang dibangun di Indonesia. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu 10 tol apa aja sih yang pertama kali dibangun di Indonesia, kita saksikan ya video ini dari awal sampai akhir. Oke, selamat menyaksikan. Pertama itu ada tol Jakarta Bogor Ciawi, yaitu tol Jagorawi yang biasa kita sebut ya. Ya, jalan tol yang biasa menjadi akses utama untuk kita mengarah ke puncak Bogor, merupakan tol pertama di Indonesia dengan panjang 59 km dan beroperasional di tahun 1978. Tol ini membentang dari interchange Cawang, Jakarta sampai dengan Ciawi Bogor. Ya, pada awalnya tol ini pun tidak ditujukan sebagai jalan tol. Tetapi pada saat menjelang tol ini diresmikan, pemerintah saat itu memikirkan bagaimana agar biaya pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilakukan secara mandiri dan tidak membebani APBN pemerintah. Dan di saat itulah terbentuk Badan Pengelola Jalan Tol pertama yang kita sudah kenal sama-sama, yaitu PT Jasa Marga. Ya, posisi tolnya itu ada di sini teman-teman ya. Ya, terbentang dari interchange Cawang ya, di sini ya teman-teman. Interchange Cawang ya di sini ya, Jakarta Timur ya, terus ke bawah sampai dengan Ciawi Bogor. Ya, inilah tol tertua di Indonesia ya teman-teman, dari tahun 1978 pada saat Pak Soeharto memerintah ya. Oke, yang kedua ada tol Semarang ya. Setelah menunggu 5 tahun, akhirnya Indonesia memiliki ruas tol kedua yang merupakan tol Trans Jawa pertama di Indonesia. Tol ini memiliki panjang 24,75 km dan beroperasional di tahun 1983. Tol ini memiliki 3 seksi yang menghubungkan bagian barat, utara, dan selatan kota Semarang. Di sisi barat ada seksi A, Krapyak Jangli. Di sisi selatan ada seksi B, Jangli Serondol. Dan di sisi utara ada seksi C, Jangli Tanjung Emas. Tol Semarang ini seperti layaknya tol dalam kotanya Jakarta. Ya, kalau kita lihat posisinya itu ada di dekat dengan kota Semarang ya teman-teman. Di sini kita lihat tolnya itu berbentuk 3 cabang ya teman-teman, yaitu seksi A di sisi barat, kemudian seksi B di sisi selatan, kemudian seksi C di sisi utara. Ya, kalau tol dalam kota Jakarta kan melingkar ya. Hampir melingkari kota Jakarta, tapi kalau Semarang ini agak keluar ya, mungkin bisa diperhatikannya ya. Ini kan kota Semarang kan di sini ya teman-teman. Kota Semarang kan di sini. Ya, inilah tol kedua di Indonesia adalah tol Semarang. Oke, kita lanjut lagi ke tol yang ketiga, yaitu tol Jakarta Tangerang. Ya, tol yang menjadi akses pertama dari Jakarta ke kota Tangerang ini merupakan tol Trans Jawa kedua di Indonesia yang dibangun dengan panjang 33 km dan beroperasional di tahun 1984. Tol ini membentang dari interchange Tomang, Jakarta sampai dengan Bitung, yang melewati wilayah Kebonjeruk, Kembangan, Tangerang, Kunciran, Karawaci, dan Bitung. Keberadaan tol ini saat itu memang sangat memudahkan aksesibilitas keluar masuknya pengangkutan barang dari Jakarta sampai dengan Pelabuhan Merak, begitupun sebaliknya. Ya, posisi tolnya ini ada di sini ya teman-teman ya, menjadi penghubung ya tol dalam kota saat ini ya. Dimulai dari interchange Tomang ya teman-teman, di sini interchange Tomang. Kalau teman-teman tahu Mall Taman Anggrek, Mall Central Park, ya itu nggak jauh dari situ ya. Nah, dari interchange Tomang ini dia membentang sampai dengan Bitung ya, sampai dengan Bitung di sini, melewati Kembangan, Tangerang, Alam Sutra, Karawaci sampai dengan Bitung.
Oke, kita lanjut ke posisi yang keempat, yaitu adalah Tol Profesor Dr. Mo. Ya, tol akses bandara dari utara Jakarta ini memiliki panjang 14,3 km, terbentang dari interchange Pluit sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Mulai beroperasional dari tahun 1985. Pada proses pembangunannya, ketinggian jalan tol ini sempat lebih rendah dari permukaan laut, karena posisi tol ini yang cukup dekat dengan pesisir pantai utara Jakarta ya. Tapi pada akhirnya pihak Jasa Marga meninggikan sedikit permukaan jalan tol ini sehingga terlihat sedikit elevated pada jalan tolnya. Ya, posisi jalan tolnya ada di sini ya, teman-teman. Pluit ya, interchange Pluit itu di sini ya, teman-teman. Interchange Pluit kalau teman-teman dari arah Tubagus Angke itu kan bisa masuk jalan tol itu ke sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, di situ sudah mulai masuk di interchange Pluitnya sudah masuk tol bandara sampai dengan Soekarno-Hatta. Ya, yang kelima ada tol Surabaya Gempol. Ya, ruas tol ini memiliki panjang 46 km yang terbentang dari kota Surabaya sampai dengan Gempol, Pasuruan. Ruas tol ini resmi beroperasional di tahun 1986. Tapi dikarenakan adanya peristiwa lumpur lapindo, tol ini sempat terkena imbas di ruas tol Porong sampai dengan Gempol sejak 2006. Sehingga perlu dilakukan relokasi, di mana ruas yang barunya antara lain adalah ruas Porong Kejapanan sepanjang 6,45 km yang dioperasionalkan di tahun 2018 dan ruas Kejapanan Gempol sepanjang 3,55 km yang dioperasionalkan di tahun 2015. Ya, kita lihat posisi tolnya itu ada di sini ya, teman-teman, membelah kota Surabaya ya. Nah, tol ini sendiri adalah pertemuan antara tol Trans Jawa dari arah Semarang menuju ke arah Sidoarjo ke bawah ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melewati tol Trans Jawa pasti harus melewati tol ini ya. Pemecahnya adalah di interchange Dupak nih kalau di situs BPJT. Ya, kita lanjut lagi dengan tol yang keenam, yaitu ada tol Jakarta Cikampek. Ya, setelah Indonesia memiliki tol yang cukup panjang yaitu tol Jagorawi, akhirnya setelah menunggu 10 tahun, Indonesia dapat menikmati kembali tol yang cukup panjang pada saat itu. Dengan total panjang 83 km, terbentang dari interchange Cawang sampai dengan Cikampek, Jawa Barat, resmi beroperasional di tahun 1988, tol Jakarta Cikampek menjadi tol terpanjang di Indonesia pada waktu itu, menggeser tol Jagorawi. Saat itu, tol ini benar-benar sangat dinantikan untuk mempersingkat jarak tempuh antara kota Jakarta dengan tempat-tempat industri seperti Cikarang, Karawang, maupun Cikampek, dan menjadi akses pilihan bagi masyarakat yang ingin mudik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur Pantura saat itu. Ya, posisi jalan tolnya dari sini ya, teman-teman, dari interchange Cawang lagi di Jakarta Timur, yang sebelumnya menjadi titik mula tol Jagorawi. Yang sebelumnya ke arah selatan Jagorawi ya, sekarang ke arah timur nih. Ya, pada saat itu pembangunannya. Tol ini cukup jauh ya, teman-teman, dan menjadi tol yang cukup menjadi primadona ya untuk warga atau masyarakat Indonesia, masyarakat khususnya Pulau Jawa ya, untuk mudik pada saat itu, karena ini paling padat pada saat musim-musim mudik. Oke, yang ketujuh ada tol Pluit atau yang sering kita sebut dengan tol dalam kota. Ya, tol Jatinangor Road yang biasa dikenal dengan sebutan tol dalam kota ini pertama kali didirikan di tahun 1989. Tol kota ini terdiri dari dua bagian, yaitu sisi barat dan sisi timur. Untuk Cawang, Tanjung Priok, Ancol, Pluit sendiri merupakan tol di sisi sebelah timur dengan panjang 23,55 km. Membentang dari Cililitan, Rawamangun, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Ancol, Pluit. Dan 8 tahun kemudian, tol dalam kota di sisi bagian barat yaitu Cawang Tomang Pluit yang terbentang dari Jalan MT Haryono, Gatot Subroto sampai dengan Jalan Letjen S. Parman resmi beroperasional. Berbeda dengan tol dalam kota di sisi timur yang sepanjang tolnya bersifat elevated, tol dalam kota sisi barat ini cenderung tidak elevated karena keberadaannya yang benar-benar di tengah kota Jakarta dikelilingi gedung-gedung tinggi. Ya, posisinya seperti yang teman-teman tahu ya, tol dalam kota sudah tidak asing buat kita karena kita paling sering melewati tol ini ya. Mungkin sebagian dari kita. Dibagi menjadi dua bagian ya, teman-teman. Ini di bagian sisi sebelah timurnya, ini sisi bagian
barat ya, sebenarnya sisi timur dan utara ya teman-teman ya. Dan ini sisi bagian barat selatan ya teman-teman. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, sepanjang dari Pluit sampai dengan Cawang itu sifatnya elevated ya, sifatnya elevated, layang. Tapi dari Cawang dengan Pluit itu sifatnya tidak elevated karena benar-benar tengah dalam kota ya. Ini yang disebut kalau saya bilang yang benar-benar tol dalam kotanya Jakarta ya ini nih, yang sisi bagian baratnya nih ya. Karena akan disuguhi dengan pemandangan kiri kanan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke tol yang ke-8, itu adalah Tol Belawan Medan Tanjung Morawa. Ya, tol pertama di Pulau Sumatera ini yang biasa disebut dengan Tol Belmera memiliki panjang 43 km, membentang dari pesisir Belawan sampai dengan Tanjung Morawa. Dan tol ini resmi beroperasional di tahun 1989. Jalan tol ini merupakan satu-satunya tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga di luar Pulau Jawa. Ya, posisinya ada di sini ya teman-teman. Ini kalau saya bilang ini adalah tol Trans Sumatera pertama ya. Posisinya ada di Medan. Ya. Dan ini nantinya akan terus dilanjutkan sampai dengan Aceh ya teman-teman. Di program Pak Jokowi, di program pemerintah yang sedang saat ini berjalan ya untuk proyek tol Trans Sumatera. Ya, kita udah masuk ke tol yang ke-9, itu adalah Tol Padalarang Cileunyi. Ya, tol ini resmi beroperasional di tahun 1991 dengan panjang tol 64,04 km. Dan tol ini menjadi tol terpanjang kedua saat itu setelah tol Jakarta Cikampek. Ya, sebelum adanya tol Cikampek Padalarang, wilayah Bandung dihadirkan terlebih dahulu dengan tol Padalarang Cileunyi, di mana tol ini membentang dari Padalarang, Ngamprah, Cimahi, Bandung sampai dengan Cileunyi. Ya, posisinya itu ada di sini ya, teman-teman. Ya, Padalarang Cileunyi ya. Nantinya akan tersambung lagi ya, teman-teman, yang dengan progres proyek tol yang saat ini sedang dibangun itu dari Cileunyi sampai dengan Dauan ya. Ya, proyek tol ini sedang dalam proses pembangunan ya teman-teman, yang nantinya akan tersambung dengan tol Trans Jawa Cikopo Palimanan. Ya, akhirnya kita masuk ke tol ke-10 yang dibangun di Indonesia. Itu adalah Tol Tangerang Merak. Ya, setelah tol Padalarang Cileunyi menjadi tol terpanjang kedua di Indonesia, 1 tahun kemudian posisinya diganti oleh tol ini, yaitu Tangerang Merak. Dengan panjang 73 km dan resmi beroperasional di tahun 1992, tol ini menjadi panjang kedua setelah tol Jakarta Cikampek saat itu. Dengan adanya tol Tangerang Merak ini, Labuan Merak bisa diakses dari Jakarta dengan lebih mudah. Tol ini membentang dari Cibitung sampai dengan Merak, melewati wilayah-wilayah perindustrian seperti Balaraja, Serang, Cilegon, dan Merak. Ya, posisinya di sini ya teman-teman. Ya, dari Cibitung ya teman-teman tadi sampai dengan Labuan Merak. Sampai dengan Labuan Merak di sini ya teman-teman. Dan di ruas tol ini juga akan ada ruas pendukung, yaitu yang sedang dibangun ruas tol Serang Panimbang ya teman-teman. Dengan adanya tol ini, truk-truk pengangkut ataupun akomodasi logistik yang dari Jakarta mau dikirim ke Pulau Sumatera pasti akan melewati tol ini ya. Jadi tol ini sebenarnya sangat padat dengan truk-truk pengangkut ya, sampai dengan hari ini ya. Maka dari itu tol Serang Panimbang ini dibangun untuk bisa menjadi pelabuhan opsional ya, selain dari Labuan Merak ya. Nantinya di sini akan juga dibangun pelabuhan ya teman-teman, pelabuhan Panimbang ya. Oke, paling ini aja teman-teman yang bisa saya berikan informasi 10 tol pertama di Indonesia ya. Apakah teman-teman ada yang baru mengetahui atau sudah mengetahui, tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi yang saya berikan dapat menjadi gambaran teman-teman akan perjalanan pembangunan tol di Indonesia, setidaknya untuk pembangunan ruas tol sampai dengan ke-10 di Indonesia. Sampai di sini dulu video dari saya, kiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.